Selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita mencoba untuk mengevaluasi materi yang sudah kita sampaikan, termasuk bagaimana membaca pergerakan yang hari ini akan berpeluang, kemudian nanti bisa review hari-hari sebelumnya untuk minimal introspeksi dan koreksi atas semua yang kita lakukan, baik itu salah maupun itu banyak profit di sana. Ya, untuk hari ini kita akan coba untuk memproyeksikan seperti apa pergerakan. Ya, teman-teman yang sudah hari ini entry, mudah-mudahan nanti bisa membaca secara detail. Kembali ke time frame dulu. Perhatikan time frame yang besar, kita masuk di D1 dulu. Kita lihat apa yang terjadi di D1. Oke. Yang dilihat jangan terlalu jauh, yang terdekat dari running dulu. Yang terdekat dari running adalah hari kemarin, lusa, 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Apa yang terjadi di sana adalah downtrend minor di sana. Artinya kita baca pergerakan merah cukup mendominasi di tren kecil. Kenapa? Karena tren besarnya masih panjang naik. Untuk membaca tren besar itu begini, D1 diperkecil. Nah, inilah yang namanya tren besar atau tren utama. Ini adalah tren utama. Yang mana yang kita prioritaskan tentu tergantung gaya dan teknik trading kita. Kalau kita menggunakan trading jangka panjang, artinya ini masih berpeluang naik. Jangka panjang itu berapa lama? Ya mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, bahkan setahun, 2 tahun. Itulah jangka panjang. Tentu dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan resiko dan ketahanan di sana. Ya, karena kita bermain jangka pendek, artinya 1 hari selesai atau 2 hari selesai, maka yang kita pertimbangkan tentu yang lebih dekat, dari running, yaitu tren minornya. Tren minornya adalah turun. Perhatikan step demi stepnya, pergerakan demi pergerakan candle merah. Ini dari merah pertama ini kuat, ada penolakan tapi tidak seberapa, akhirnya lanjut bahkan kuat sampai berada di area resisten. Sehingga teman-teman jangan terlena ketika betul-betul panjang. Sebaliknya, ketika kuat jangan melawan dengan memaksa. Artinya ketika marketnya kuat di emas, usahakan tidak melawan. Ya, kecuali memang gayanya seperti itu. Mungkin saya menyampaikan jangan melawan, tapi saya sendiri melawan. Kenapa kok seperti itu? Gaya kita yang sudah kita lakukan dan teruji dalam jangka waktu yang panjang, sudah kita lakukan seperti itu. Artinya dalam kondisi terburuk pun kita sudah terbiasa. Nah, teman-teman yang tidak pernah melakukan posisi-posisi yang melawan tren besar, maka yang terjadi pasti akan kacau dan kocar-kacir. Saya pun sama di kondisi yang kemarin hari Jumat itu, awalnya juga sama. Ya beruntung ada profit yang cukup lumayan di awalnya bisa membantu. Ya setidaknya walaupun tidak rugi, mengurangi jatah profit kita yang harusnya besar menjadi lebih kecil. Belajar dari semuanya, tentu di emas jangan lupa untuk memperhatikan tren kuatnya. Ya, ini adalah tren yang sedang mendominasi. Karena lebih baik mengikuti tren besarnya. Sebenarnya kalau kita melihat dan membaca, kita sudah sampaikan di awal. Oke, sebelum kita bahas yang panjang ini, kita fokus di hari ini. Ya, kita fokus pada hari ini dengan membaca histori yang terbentuk. Dari mana kita membaca historinya? Mulai dari yang panjang ini kuat ke bawah, tetapi area support dia terpental, artinya tidak bisa menembus di sana.
ya. Kalaupun misalkan kita mengambil area supportnya yang banyak ditolak ini ya, kalau kita membaca banyak sekali di sana penolakan. Mulai dari hijau ini ditolak. Bahkan yang hijau yang sebelumnya pun ini juga ditolak. Kemudian yang merah ini ditolak. Ya, kita perhatikan satu persatu untuk memperkuat dalil kita. Kenapa begitu mudah kita membaca histori, tetapi ketika kenyataannya kita susah karena kita tidak mau disiplin. Coba kita disiplin, kita tidak terbawa oleh arus dan emosi, maka sudah bisa dipastikan akan mengikuti di sana. Termasuk manajemen lotnya. Ya, mungkin kalau saya memberikan upload itu, teman-teman tidak boleh serta-merta mengikuti dengan apa adanya, karena kita memang sudah terbiasa dengan kondisi apapun, artinya kondisi ekstrim pun sudah terbiasa. Nah, teman-teman yang baru usahakan yang pertama mengikuti rule yang aman, yang kedua gunakan lot yang aman. Lot yang aman itu bagaimana? Ya, setidaknya kalau di emas 20.000 pip ke atas pertahanan kita. Itu pun tidak boleh dibiarkan, ketika kondisi berbalik harus segera melakukan recovery. Ya, dengan banyak kita mencoba melakukan recovery, nanti akan banyak pengalaman yang kita dapatkan di sana. Oke, kembali ke materi, kembali ke bahasan. Ketika ini sudah ditolak, banyak sekali penolakan di sana, kemudian ke atas turun mencoba untuk kembali ke titik terendahnya. Lagi-lagi yang panjang ini ditolak. Kemudian yang kemarin perhatikan naik sebentar terus turun panjang sampai di 1816 sampai di 1816.09 ditolak lagi oleh buyer. Ini mengindikasikan apa? Dari sini kita bisa membaca, kita bisa menganalisis dari candle yang kemarin. Sudah kita jelaskan di hari-hari sebelumnya, ini bagaimana membaca karakteristik dari candle. Pertama, bodinya bagaimana? Panjang bodinya, ini bodinya kecil. Yang kedua, panjang sumbu, panjang ekornya. Ini ekornya yang ke bawah panjang, artinya penolakan buyer kuat sekali. Kemudian perbandingan, bagaimana rasio perbandingan antara bodi dan ekor. Ternyata panjangan ekornya. Maka kemungkinan besar hari ini akan didominasi oleh buyer. Itu alasan dari candlestick. Alasannya memperkuat apa? Area support. Area support ditolak kuat sekali di sana. Kemudian kalaupun nanti naik, kira-kira seberapa jauh? Nah, kita harus paham, kita harus mengetahui setidaknya untuk antisipasi kalau nanti bergerak kuat ke atas. Sekarang kita gambaran utama sudah ketemu, kita di time frame daily, gambaran utama sudah ketemu, berarti penolakan buyer atau buyer kuat sekali di sana. Seller mulai melemah. Kemudian kita masuk di time frame yang lebih rendah, kita H4 dulu. H4 bagaimana? Kita lihat H4, pergerakan di H4 panjang, kemudian sama ini juga mulai naik ke atas. Kita lihat tangganya, ekornya makin ke atas, makin ke atas. Oke, berarti D1 dengan H4 ini sinkron. Nah, sekarang kita masuk di time frame yang lebih rendah lagi, di H1. Kita lihat pergerakannya. Nah, kita lihat pergerakan di H1 masih sideways. Masih sideways di area sekitaran 1848 ini. Sideways itu apa? Sideways itu naik turunnya sama atau hampir sama. Artinya tidak ada yang mendominasi di sana. Ini adalah pasar sideways. Kemudian untuk membaca pergerakan yang lebih detail tentu nanti di M15. Ini untuk membaca pergerakan secara detailnya. Artinya detail itu apa? Artinya peluang yang nanti muncul lebih awal nanti kita akan dapatkan dari sinyal di M15. Ya, mungkin bisa dipahami teman-teman. Jadi di M15 ini setidaknya kita lihat, walaupun ini kita lihat memang sideways, kondisi besarnya adalah sideways. Sideways ini pergerakannya naik turunnya hampir sama. Nah, ini adalah area-area sideways. Oke, kalau kita tandai dulu. Nah, di kondisi ini naik turunnya sama atau hampir sama. Maka untuk
memastikan pergerakan ini akan kuat ke atas atau ke bawah, tentu harus breakout di salah satu resistennya atau supportnya. Atau kita bisa tandai dulu begini, di sebelah sini ada yang namanya resisten, kemudian di sebelah sini ada namanya support. Ya, kalau ini masih, nah ini adalah supportnya, ini resistennya di sana. Fokus kita tentu buy karena tadi di daily, di time frame besarnya adalah naik, maka fokus kita adalah buy, mencari dan menemukan petunjuk buyer sampai buyer betul-betul kuat. Bagaimana cara mencarinya? Ya tentu harus kuat naik ke atas, kuat naik ke atas sampai breakout. Ya kalau misalkan ini terlalu jauh, kita turunkan dulu yang terdekat dulu di sini. Ya setidaknya bertahap kita mengetahui perkembangan dari candlestick yang bergerak. Kenapa kita tidak ngambil posisi yang langsung support di sini? Kenapa kita tidak ngambil posisi support di sini? Diingat pergerakan sekarang mengarah ke atas. Pergerakan sekarang mengarah ke atas, maka fokusnya adalah resisten di sana. Fokus kita tadi di daily juga mencari petunjuk yang memperkuat buyer. Ya. Dari sinyal yang ada ini sebenarnya kalau kita melihat sudah mulai hijau, nanti kuat breakout. Nah kita coba untuk entry buy. Sekali lagi harus mencoba dengan latihan yang banyak. Ya, belum tahu tekniknya, kita praktek pakai real account, maka yang terjadi ketika berbalik bingung. Apa yang harus kita kerjakan? Apa harus kita lakukan? Saya kasih contoh misalnya, ya ketika di atas di sini ada resisten, saya kasih contohnya begini, resisten. Oke, kita entry di sini misalkan buy, saya contohkan begitu ya. Misalkan di sana buy, begitu kita entry buy, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan titik exitnya, menentukan titik stop lossnya ketika marketnya berbalik. Artinya ketika buy berarti ruginya ketika turun, marketnya berbalik ke bawah. Di mana letaknya? Nah kita lihat di sebelah bawah, di situ ada yang namanya support, maka taruhlah stop loss itu di bawahnya support. Kemudian kita ukur juga, kita lihat dari titik kita nanti kalau entry di sini ke maksimum adalah 1041. Ini adalah maksimum jaraknya, sehingga kita bisa taruh di bawahnya ini ya sekitar 1200. Apakah harus di sini? Tidak. Ya, kita boleh naruh juga di resisten yang terdekat di sini. Ini resistennya. Ya, ini resisten yang terdekat, kita stop lossnya bisa taruh di bawahnya, artinya pas berada di ujung bawahnya sini. Ini adalah SL. Kenapa SL-nya terlalu jauh? Diingat stop loss itu adalah bagian dari penyelamatan modal besar, bukan satu-satunya pemecahan masalah. Ini adalah menyelamatkan modal utama, sehingga kita tidak kebablasan ketika nanti marketnya tiba-tiba turun dengan kuat, sementara kita tidak monitor, sementara mungkin kita ada ibadah, kemudian kita mungkin ada di belakang atau dan sebagainya, kesibukan yang membuat kita tidak bisa monitor, sehingga SL tetap kita pasang di sana ya 1841.04 misalnya begini ya. Tentu yang tadi saya contohkan adalah setelah breakout, bukan berada di resisten begini. Saya tidak menyarankan entry di area support maupun resisten. Ini maksud saya ketika sudah breakout. Artinya breakout itu berarti ya sudah lepas di sana. Kemudian ketika market berbalik bagaimana? Ketika market berbalik, maka yang kita lakukan adalah reevaluasi dan reanalisa. Bukan serta-merta kita cut loss. Pertama kita sudah amankan dengan area stop loss. Yang kedua, bukan berarti stop loss itu menunggu ketika turun dibiarkan, kita hanya mengamati, kita hanya melihat angkanya bergerak. Tidak boleh begitu. Harus segera melihat kondisi lapangan, kondisi yang terkini bagaimana. Seandainya ini sudah menunjukkan tanda-tanda kuat turun misalnya,
maka jangan lupa untuk lakukan recovery. Jadi recovery itu mengamankan atau meminimalkan kerugian misalnya. Sehingga ketika ini turun, ya, ketika turun misalkan, ketika turun begini, ini jangan buru-buru kita entry sell. Ketika bodinya tebal ke bawah, jangan coba-coba entry sell dalam kondisi bulat begini. Ya, usahakan kalau kita entry sell, maka perhatikan waktunya. Waktunya sudah 30 menit ke atas atau di menit 45 ke atas, bukan di menit-menit awal. Kalaupun kita mau memanfaatkan peluang koreksi, maka juga tidak direkomendasikan ketika kita sell kemudian posisi body tebal begini. Kalau tebal begini, kita boleh manfaatkan buy, tapi harus berpengalaman untuk manfaatkan koreksi saja. Tapi ketika kita mau mengikuti market atau kita entry sell, maka tunggulah sampai dia naik, ada koreksi begini. Kemudian ada di sana misalkan begini, ini ada koreksinya. Ya, contoh begini ya. Ini contoh begini. Sehingga ketika ini pas tebel begini, kita jangan entry sell. Ketika merah, tebel tidak boleh sell. Sebaliknya di atas, perhatikan yang di atas ini. Yang sekarang running itu warna hijau, tebel, kotak, tidak ada sumbu, tidak boleh kita entry buy di sana. Kalau mau entry buy, maka tunggulah dia turun sampai ada koreksi. Koreksi itu apa? Koreksi itu dia turun sementara, kemudian di atasnya terbentuk ekor. Sebaliknya, kalau ini juga begitu. Kalau kita mau sell, tidak boleh bodinya tebel utuh di bawah begini. Tapi usahakan dia naik dulu, begini naik. Sehingga ketika naik itu membentuk ekor atau koreksi namanya. Ini namanya koreksi. Nah, baru setelah ini lihat perkembangan dari pergerakan ini dibaca kelihatan naik turunnya kemana kuatnya, itu kelihatan di sana. Ya, makanya dilihat jangan global bodinya saja, pergerakannya dilihat. Ya, kalau misalkan kuat ke atas naik, kuat ke atas naik, lama sekali dia tidak naik-naik, maka itu peluangnya akan kembali turun. Nah, kondisi seperti inilah kita bisa entry sell sehingga kita mendapatkan harga yang lebih tinggi. Ya, sellnya di sini, bukan di bawah di sini. Nah, rata-rata kondisi seperti ini, misalkan yang sekarang ini berjalan ini, pasti teman-teman ikut buy. Ya, namanya demam candle. Candlenya hijau, tebel, kita ikut buy. Candlenya tebel merah, kita ikut sell. Tanpa memperhatikan tekniknya. Kalau tanpa memperhatikan tekniknya, maka selalu digulung. Ketika di ujung kita ambil buy, tiba-tiba turun. Pak, saya tersangkut buy di atas, saya lihat pasti di ujung-ujung semuanya. Ngambilnya selalu di ujung semuanya. Kalau tidak di ujung atas, di ujung bawah. Selnya di ujung bawah. Harusnya menunggu sebentar, menunggu itu jauh lebih bagus daripada menunggu floating. Ini kalau turun sebentar, minimal kalau naik tidak butuh waktu lama pun kita bisa profit di sana. Ya, ini untuk melihat peluang di M15. M15 akan jauh kelihatan nanti potensinya kemana dia akan lebih awal kita mengetahui. Kalaupun nanti breakout, nanti kan ketahuan di sana. Ya tentu jangan lupa untuk tetap kita juga mempertimbangkan di H1, H4 untuk memastikan sinkron dengan time frame besarnya. Begini caranya, sehingga nanti betul-betul ada kehati-hatian di sana. Oke, sekarang kita kembali ke yang lalu, yang mungkin hari Jumat kemarin kita coba review dulu. Ya, mungkin banyak teman-teman yang kena minus di sana. Karena mengikuti mungkin ketika saya entry buy, teman-teman ikut buy semua. Mindsetnya sebenarnya sudah di awal itu sudah kita sampaikan. Yang penting manajemennya. Kalau buy lotnya besar tidak bisa, harus dikondisikan secepatnya. Lot besar itu membahayakan, berbeda ketahanannya soal. Ya, kalau kita melihat misalkan kita sudah sampaikan di berita kemarin, yang banyak memperkuat adalah selnya atau dolar menguat. Kita coba review, walaupun ini tidak jadi patokan utama, ini setidaknya tetap kita melihat kondisi lapangan. Yang kemarin adalah ini hari Jumat, Friday ini, perhatikan yang hari Jumat ini yang hijau memang 2, tapi ada 1 merah. Artinya banyak
USD yang menguat, USD menguat itu sell karena lawannya akan melemah. Kalau USD melemah, warna merah ini lawannya akan menguat, buy. Dari rasio perbandingannya antara 1:2, maka tetap lebih kuat yang hijau. Ini dari satu data kalender ekonomi. Kemudian kita juga harus melihat sorry ya, tadi saya belum melihatkan. Kalau kita lihat di sana data hari Jumat kemarin atau NFP yang muncul itu pas rilisnya, mungkin kan tidak keluar jam 20.30 ya, 1 menit mungkin baru keluar angkanya ini. Ini kita lihat USD yang berwarna hijau itu 2, artinya USD menguat. USD menguat itu lawannya akan melemah, berarti sell. Kalau yang warna merah itu USD melemah, maka lawannya naik atau buy. Dari hijau 2, merah 1, maka lebih banyak 2, lebih banyak yang hijaunya. Namun demikian tidak bisa serta-merta ini disimpulkan bahwa USD akan mendominasi. Ya, kita tetap melihat kondisi lapangan, kondisi teknikalnya. Di awal sudah kita sampaikan teknikalnya cenderung ke bawah, walaupun di awal kita kemarin sudah menyinggung sebelum news itu kita bahas di kalender ekonominya berpeluang USD melemah atau berpeluang naik. Tetapi jangan lupa karena trennya kuat bisa saja naik sebentar terus turun. Kenyataannya ketika news dirilis banyak memperkuat USD, artinya seller makin kuat. Ditambah dengan tren kecilnya dia ke bawah atau tren minornya turun. Maka untuk memastikan apakah turun atau naiknya tentu kondisi market yang berbicara. Nah sekarang begini, kemarin sudah kita sampaikan ketika ada warna hijau ini kan kemarin saya entry juga di sesudahnya ini, walaupun sebenarnya kurang satu syaratnya ini. Seharusnya ketika ini muncul warna hijau, untuk keamanan itu memang harusnya muncul 1 kali untuk konfirmatornya. Mungkin yang sudah kita ajarkan begitu, 1 kali hijau harus muncul di sana. Ini syarat yang kita pelajari sebelumnya. Kemudian juga saya sampaikan hati-hati di area support. Area support ini banyak ditolak. Artinya berpeluang untuk naik. Tentu di candle sesudahnya harus menunjukkan candle naik. Bagaimana ketika candle sesudahnya tidak naik? Maka yang kita lakukan tentu adalah melakukan recovery. Ini adalah area support. Ketika berikutnya tidak ada konfirmator buy, maka harus dilihat kondisinya. Ya, ternyata turun dan melebihi dari support. Ya, artinya breakout di sana. Ketika breakout, maka kita lihat lagi di sebelah kiri di sana adakah yang lebih kuat lagi nanti. Oh, ternyata ada di sana. Di sini ada support lagi. Kemudian ada support lagi. Nah, dari 2 ini kita lihat kalau 1 di breakout maka tetap berpeluang akan lanjut. Tetapi karena kehati-hatian itu, hati-hati juga ringnya mungkin sudah panjang. Artinya kalau sudah sampai ini pun sudah 6.000 dan di 7 hari terakhir itu sudah tercapai. Ya, sekali lagi menjadi headline kita, menjadi perhatian kita ketika hari Jumat. Sekali lagi hari Jumat itu bisa menabrak support dan resisten, bahkan yang ketiga pun bisa ditabrak. Hari Jumat ini diingat-ingat teman-teman, apalagi ada fundamental. Hari Jumat itu berlaku dua-duanya, terkadang santai gemulai. Terkadang hari Jumat ini bisa memakan hari-hari sebelumnya. Artinya pada hari Jumat ini ring bisa berubah 3 bahkan 4 kali lipatnya. Ya, silakan perhatikan, silakan diuji di hari-hari sebelumnya. Nanti ketika hari Jumat itu rata-rata dia akan liar di sana. Sehingga menjadi fokus dan kehati-hatian kita. Banyak yang menyebut hari Jumat adalah Jumat keramat bagi trader. Tetapi sebaliknya ketika kita mampu membaca peluangnya, ya tentu menjadi berkah di sana.